Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng, bisa ya duduk. Terima kasih ya, Jeng. Jeng, di grup WA banyak ibu sosialita loh yang pamer barang branded. Tenang, Jeng. Nih, aku bawa tas branded kulit buaya asli dari Papua, Jeng. Nih, Jeng Caca, boleh lihat-lihat dulu tasnya, Jeng. Seriusan, Jeng, kulit buaya? Buaya darat kali aja. Ya, itu udah di Jeng kali. Nih, Jeng, bisa dicek-cek dulu, Jeng. Nih, coba-coba dulu aja, Jeng. Dijamin, Jeng, ini kualitas ori. Bisa dilihat nih, Jeng, kulitnya. Kalau ada nyamuk dari sini, bentol, Jeng. Bagus ya. Seriusan, tas ori, Jeng? Seriusan, Jeng. Mana mungkin sih aku jual barang-barang KW. Bukan aku banget, Jeng. Ini cocok lah, Jeng, kalau dipakai traveling ke luar negeri. Dipakai buat bawa skincare juga cukup loh, Jeng. Matching gak, Jeng, sama outfit saya? Matching banget, Jeng. Jeng, ngomong-ngomong, berapa ini harganya? Murah banget loh, Jeng. Ini cuma 20 juta. 20 juta ya, Jeng? Ngomong-ngomong, ada yang beda nggak dari saya? Apa ya, Jeng? Kayak ada yang berkilau-kilau gitu, tapi apa gitu? Yo, Jeng, sebelum Daddy pergi ke USA, kami beli emas 20 gram loh, Jeng. Tapi, Jeng, gimana kalau saya kredit bulan depan saya bayar? Seriusan nih, Jeng? Kredit, Jeng? Ya ampun, masa sih, Jeng, udah beli emas tapi kredit? Malu-maluin, Jeng, ah! Habisnya gimana, Jeng? Gak ada uang, oke. Seriusan deh, bulan depan saya janji cash deh. Ya udah deh, nggak apa-apa, karena Jeng Caca pelanggan setia saya, nggak apa-apa deh kalau kredit. Tapi harganya jadi 50 juta ya, Jeng. Soalnya kan kredit 1 bulan. Turunin dong, Jeng. Kemahalan loh. Aduh, Jeng, masa udah kredit sekarang minta turunin harga? Malu dong sama Bu Hasan. Gimana lagi dong, Jeng? Habisnya takut kehabisan. Yaudah deh, nggak apa-apa. Buat Jeng Caca, ambil aja. Deal ya, Jeng? Deal, Jeng. Nih, saya tulisin ya. Jeng Caca ya. Ya udah ya, Jeng ya. Sekarang saya mau keliling-keliling dulu ke komplek yang lain. Saya izin ya, Jeng ya. Baik, Jeng, hati-hati ya, Jeng. Ya, terima kasih ya, Jeng. Setelah kita melihat tayangan video tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata terjadinya transaksi yang disebut dengan riba jual beli. Biar lebih jelas bagaimana transaksi riba jual beli ini, maka akan kita kupas satu persatu. Dari kasus yang pertama menunjukkan adanya indikasi terjadinya transaksi riba al-nasa atau riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada saat akad jual beli atau akad pertukaran dua barang, baik yang berbeda jenis maupun yang sejenis. Tunjukkan dengan naiknya harga tas kulit buaya dari 20 juta menjadi 50 juta pada saat jatuh tempo. Perubahan harga inilah pada saat jatuh tempo yang menunjukkan terjadinya riba al-nasa atau riba nasi'ah. Oleh karena inilah kemudian riba al-nasa atau riba nasi'ah dikenal juga dengan riba jahiliyah. Karena adanya perubahan dan adanya ketidakpastian harga di saat pembayaran jatuh tempo. Beberapa ulama menyamakan riba al-nasa atau nasi'ah ini dengan riba qardi, yaitu riba yang diperoleh dari transaksi hutang piutang. Solusi yang ditawarkan oleh beberapa ulama adalah dengan membayar qimah atau nilai uang. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu Nabi bersabda bahwa
Yang paling bagus di antara kalian adalah yang paling bagus membayar hutangnya. Ini berdasarkan dari riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah meminjam unta bakar dan dikembalikan dengan unta rubai, unta yang jauh lebih baik dari unta yang pernah dipinjamnya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa ketika seorang hamba Allah meminjam suatu barang kepada saudaranya, maka di tahun berapapun dia mengembalikan barang itu harus sesuai dengan nilai saat akad atau saat transaksi terjadi. Jadi jika membeli tas dalam bentuk kredit, maka kapanpun dikembalikan nilainya tetap sama pada saat transaksi. Waalaikumsalam. Ci Sari, silakan masuk, Cek. Ci Sari, silakan duduk. Ci Sari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Nisa, apa kabar dengan suami? Alhamdulillah, saya dan suami baik, Cek. Maaf pengganggu, saya punya beras 2 kilo, beras merah. Nah, kebetulan kan karena saya butuh beras banyak, maklum anak saya banyak dan masih kecil-kecil. Saya mau tukar beras saya 2 kilo jadi 4 kilo. Bisa gak? Kan kebetulan Teh Nisa sama suami anggota keluarganya sedikit. Gimana kalau misalkan ditukar jadi 4 kilo? Oh gitu, boleh sih. Memang saya dan suami jarang makan nasi, lebih ke sayur dan buah biar kelihatan cantik dan fresh lah ya. Kalau gitu, Cisari bawa nggak sekarang berasnya? Bawa teh, ini berasnya. Baik Cisari, sebentar ya. Saya ke dapur dulu ngambil berasnya. Mangga teh. Ini berasnya. Hatur nuhun Teh Nisa, semoga Allah membalas kebaikan Teh Nisa dan keluarga. Sami-sami kalau butuh apa-apa lagi tentang beras sedang kesini ya, saya terbuka kok. Dan untuk kasus yang kedua, ini merupakan atau sebagai salah satu contoh dari riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi saat transaksi jual beli barang yang sejenis, namun disertai dengan adanya melebihkan timbangan atau ukuran di salah satu barang yang dipertukarkan. Contohnya, saat Cisari menukarkan beras 2 kilo menjadi 4 kilo beras dengan ukuran atau dengan kualitas di bawahnya. Nah, ini ada pelanggaran, yaitu dengan adanya atau perbedaannya timbangan di salah satu barang yang dipertukarkan. Inilah yang disebut dengan riba al-fadl. Pasal yang dilanggar dalam transaksi ini adalah karena tidak sama timbangannya. Padahal ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat adanya transaksi jual beli barang ribawi atau komoditas barang ribawi, yaitu pertama harus kontan, kedua saling menyerahkan, dan ketiga sama timbangannya. Sebagai solusinya agar terhindar dari transaksi riba al-fadl ini adalah dengan cara Teh Anissa membeli beras Cisari dengan tunai dan Cisari pun membeli beras Teh Anissa dengan tunai pula. Nah, dengan uang inilah masing-masing pihak antara Teh Anissa dan Cisari saling membeli beras yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebetulan kan Teh Nisa jualan cemilan yang singkong rasa keju coklat itu. Nah, saya tukar singkongnya sama beras bagaimana? Tapi berasnya pengen sekarang karena anak-anak membutuhkan banget berasnya. Oh iya, stok singkong di rumah saya memang sudah habis. Tadinya saya dengan suami pagi ini mau ke pasar, cuman lagi hujan, jadi suami saya sudah males. Gimana sekarang, bawa nggak singkongnya? Nah, Teh, untuk singkongnya Teh datangnya nanti Sabtu depan. Nah, kalau gitu gimana? Boleh gak kalau misalkan berasnya sekarang saya ambil? Gitu ya. Ya udah sebentar ya, tunggu dulu. Saya ambilkan dulu berasnya. Baik, Teh. Sih, Cisari berasnya. Oh iya, Teh, atur nuhun ya. Nanti kalau sudah ada singkongnya, saya kabarin, insya Allah nanti dianterin ke sini.
Makasih ya, ditunggu ya, Ce. Assalamualaikum. Untuk kasus yang ketiga, di mana saat Cesari menukarkan 4 kilo singkong dengan 1 kilo beras, ini termasuk riba aliyad atau riba kontan karena adanya penundaan penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan. Di dalam contoh kasus ini ada kemungkinan harga 1 kilo beras itu bisa berbeda atau bisa berubah di waktu yang berbeda di kemudian hari. Nah, solusi yang ditawarkan agar transaksi jual beli ini tidak mengandung unsur riba aliyad ini adalah yang pertama adalah harus adanya ketetapan harga dari masing-masing barang yang dipertukarkan. Contohnya, harga beras yang punya Teh Anissa itu harganya 10.000 dan harga singkong itu 2.500 per kilonya. Jadi ketika harga beras dipertukarkan dengan harga singkong itu harganya sama ya. Jadi 1 kilo beras 10.000 sama dengan 4 kilo harga singkong. Setelah ditetapkan harga masing-masing, maka Teh Anissa tinggal membeli singkong Cesari dan sebaliknya Cesari tinggal membeli beras dari Teh Anissa. Dalam kondisi harga yang sudah ditetapkan seperti itu di awal, maka dibolehkan untuk adanya penundaan salah satu barang. Dalam kasus ini adalah penyerahan singkong yang ditunda. Ini disebabkan adanya nilai uang yang menjembatani keduanya. Bila terjadi adanya penundaan salah satu barang, maka pada dasarnya salah satu pihak bertransaksi menjadi hutang berupa uang. Jadi, dengan kata lain bahwa salah satu pihak yang bertransaksi adalah transaksinya hutang uang, bukan hutang komoditas. Nah, inilah yang diperbolehkan oleh para ulama. Keberadaan uang yang menjadi alat ukur nilai komoditas berubah haluan menjadi uang yang dihutang. Dengan demikian, pihak yang menunda pembayaran atau menunda penyerahan barang dihukumi sebagai pihak yang berhutang uang sebesar 10.000 dan bukan hutang komoditas sebesar 1 kilo beras atau 4 kilo singkong. Untuk itulah diperlukan unsur saling ridho atau saling menyadari di antara pihak yang berakad bahwa akad yang terjadi adalah dengan standar uang, maka wajib dikembalikan dengan nilai uang atau dalam bentuk uang. Nah, itu teman-teman, dari uraian tadi semoga menambah cakrawala pengetahuan kita tentang bagaimana transaksi riba dalam jual beli itu terjadi. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.